Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua rahmat dan karunia-Nya, serta nikmat Islam dan sehat untuk kita semua, hingga akhirnya dapat berkumpul guna mencari ilmu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen mata kuliah membaca, dan juga teman-teman XC yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Yuniar yang akan mempresentasikan materi dengan judul Membaca sebagai Proses Berpikir dan Bernalar. Sebelum saya memulai presentasi, ada baiknya jika teman-teman sekalian memfokuskan diri kepada materi yang akan saya presentasikan. Dengan diucapkannya Bismillahirrohmanirrohim, presentasi ini akan saya mulai. Yang pertama-tama, hakikat membaca. Membaca menurut para ahli. Membaca menurut R.C. Anderson, membaca adalah proses penyandian kembali atau recording, dan pembacaan sandi yaitu decoding, di mana sandi tersebut berupa lambang atau simbol bahasa tulis. Yang kedua, membaca menurut Henry Guntur Tarigan. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan dan digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Yang ketiga, membaca menurut Tampu Bolon. Membaca adalah proses penalaran untuk memahami ide atau pikiran yang terkandung dalam bahasa tulis. Membaca bukan proses yang bersifat mekanis sederhana, tetapi proses yang kompleks. Hal ini karena membaca adalah kegiatan berpikir dan bernalar yang melibatkan kegiatan seperti mengenali, menginterpretasi, menilai, menalar, bahkan memecahkan berbagai persoalan, sehingga keterlibatan daya nalar menjadi sangat dominan. Kegiatan berpikir dan bernalar dalam membaca ditandai oleh adanya hal-hal berikut. Yang pertama, adanya keterlibatan personal secara langsung dalam menyerap dan menyeruak ke dalam informasi atau detail informasi yang terdapat dalam teks yang dibaca. Yang kedua, adanya pemikiran kritis yang ditandai oleh adanya kegiatan mental dalam menghubung-hubungkan hal-hal yang ada dalam teks dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki pembaca, mengaitkan informasi yang ada dalam teks dengan sesuatu di luar teks yang dianggap relevan, dan adanya eksplorasi untuk mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap teks yang dibacanya. Yang ketiga, adanya reaksi dan respon terhadap teks yang dibaca. Reaksi dan respon merupakan buah pemikiran penalaran terhadap teks yang dibaca. Bentuk dan kualitas respon ini sangat bergantung pada kompetensi pembaca. Proses membaca. Proses interaksi dalam membaca secara sederhana digambarkan oleh Nuttall tahun 1985. Seperti terlihat pada gambar, sebelah kiri adalah penulis atau pembicara. Sebagai penyampaian pesan atau encoder, memiliki pesan message berupa ide, fakta, perasaan, dan argumen atau opini yang ingin disampaikan kepada pembaca. Agar keinginannya tercapai, ia menuangkan ide-idenya dalam bentuk teks, tulis, atau lisan yang disebut encoding. Teks diterima atau diakses oleh pembaca atau pendengar, dan pembaca atau pendengar yang menerima teks dari teks disebut pesan dari teks disebut decoder. Dengan cara inilah proses interaksi atau komunikasi antara pembaca dan teks terjadi. Berikut ini akan dikemukakan beberapa hal yang ada kaitannya dengan proses membaca. Proses psikologi. Membaca sebagai proses psikologi yaitu membaca yang melibatkan unsur psikis atau mental dalam memahami situasi informasi. Unsur psikologi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal pembaca.
Faktor internal pembaca meliputi bagian kecil dari yang diketahui, yaitu yang pertama inteligensi, yang kedua usia mental, ketiga jenis kelamin, keempat tingkat sosial, ekonomi, kelima bahasa, keenam ras, ketujuh kepribadian, 8 sikap, ke-9 pertumbuhan fisik, ke-10 kemampuan persepsi, dan terakhir ke-11 tingkat kemampuan membaca. Proses sensori. Yang kedua ada proses sensoris. Membaca sebagai proses sensori, yaitu pembaca menerima rangsangan yang berupa simbol-simbol tulisan. Pembaca membedakan secara visual di antara simbol-simbol grafik seperti huruf atau kata. Membaca sebagai proses sensoris mengandung pengertian bahwa kegiatan membaca itu dimulai dengan melihat. Stimulus masuk lewat indera penglihatan mata setelah dilakukan pemaknaan atau pengucapan terhadapnya. Yang ketiga ada proses perseptual. Seperti dalam proses sensoris, secara umum persepsi dimulai dengan melihat, mendengar, mencium, mengecap, dan meraba. Tetapi dalam kegiatan membaca cukup memperhatikan dua hal, yaitu melihat dan mendengar. Berkaitan dengan hal tersebut, banyak orang yang secara keliru mencampur baurkan penangkapan gelombang udara, gelombang cahaya, dan gelombang rasa itu dengan keseluruhan proses persepsi. Yang keempat ada proses perkembangan. Setiap orang mempunyai kecepatan perkembangan kemampuan membaca seumur hidupnya dengan kecepatan yang berbeda-beda. Pendek kata, membaca itu merupakan proses yang berkelanjutan dan berubah. Seberapapun kemampuan membaca seseorang selalu dapat diperbaiki dengan berbagai upaya. Seseorang yang telah menamatkan sekolahnya akan merasa perlu meningkatkan kemampuan membaca jika orang tersebut mempunyai hasrat untuk mempertahankan hidupnya secara layak. Yang terakhir ada proses perkembangan keterampilan. Membaca sebagai proses perkembangan keterampilan, yaitu membaca menerapkan seperangkat keterampilan dan tergantung pada bermacam-macam faktor. Sifat proses perkembangan keterampilan itu contohnya yang pertama, keterampilan itu objektif. Keterampilan itu mempunyai sifat berlanjut. Yang terakhir, keterampilan itu bisa digeneralisasikan. Tahap-tahap dalam kegiatan membaca. Membaca juga bukan keterampilan pasif, tetapi keterampilan yang aktif. Membaca melibatkan keterampilan memprediksi, memeriksa, bertanya mengenai isi teks. Oleh karena itu, harus diperhatikan kegiatan-kegiatan setelah membaca agar siswa dapat memahami isi teks secara akurat. Keterampilan siswa dalam menarik kesimpulan terhadap isi teks dapat dilatih melalui latihan yang sistematis, atau membuat pertanyaan yang mendorong siswa untuk mengantisipasi isi teks melalui judul, ilustrasi, atau memprediksi akhir cerita dari paragraf sebelumnya. Ada 3 kegiatan yang perlu dilakukan dalam membaca agar menjadi pembaca yang efisien. Yang pertama, tahap kegiatan pra-membaca. Secara umum, tujuan melakukan kegiatan dalam tahap pra-membaca adalah untuk memotivasi siswa agar mereka tertarik pada teks. Menurut Ernawan, 1989, kegiatan pada tahap pra-membaca dimaksudkan untuk yang pertama, mengaktifkan skemata pengetahuan siswa. Pandangan tentang membaca sebagai proses interaksi ini berkembang selaras dengan berkembangnya teori skemata. Teori skemata memandang bahwa pengetahuan awal memiliki peranan penting dalam memahami teks. Rumelhart dan Ortoni dalam Karel 1988 menyatakan bahwa teks baik lisan maupun tulis tidak dengan sendirinya memiliki makna. Teori skemata, teks akan bermakna bagi pembaca jika terlebih dahulu pembaca memiliki pengetahuan awal berkaitan dengan teks tersebut sebelumnya. Yang kedua, melatih siswa agar mempunyai tujuan tertentu sebelum membaca. Pembaca memiliki tujuan yang berbeda sewaktu membaca. Pertanyaan-pertanyaan pengarah dapat membantu siswa mengefisiensikan kegiatan membaca selaras dengan tujuannya. Dengan demikian, mereka mempunyai suatu pikiran
untuk dicari ketika mereka membaca teks. Dengan kata lain, pertanyaan yang diajukan pada tiap pramembaca menjadi tujuan mereka membaca yang diharapkan dapat memotivasi mereka menjawab pertanyaan setelah membaca teks. Yang ketiga, memberikan motivasi dan rasa percaya diri pada siswa. Dengan rangsangan awal berupa gambar terkait teks yang dibaca atau mengemukakan fakta-fakta menarik atau aktual terkait dengan teks yang akan dibaca. Sebenarnya seorang guru telah memberikan motivasi dan membangkitkan minat baca terhadap teks. Tahap kegiatan membaca. Untuk memahami teks secara utuh, siswa perlu menguasai berbagai teks membaca, mengenali bagaimana tujuan penulisan itu dicapai, dan memahami makna teks. Teknik yang sering digunakan dalam membaca itu, yang pertama teknik membaca skimming dan scanning. Teknik membaca skimming dilaksanakan dengan melihat teks secara menyeluruh dan cepat untuk memperoleh intinya, untuk mengetahui bagaimana teks itu disusun, atau untuk memperoleh gagasan mengenai maksud penulis. Dalam membaca dengan teknik scanning, kita hanya mencari informasi yang spesifik. Kita membaca teks sampai menemukan apa yang kita cari, apakah itu nama, tanggal, atau informasi lain. Yang kedua, teknik membaca inferensi. Inferensi berarti menggunakan petunjuk-petunjuk sintaksis, logis, dan budaya untuk menemukannya. Makna dari elemen yang tidak diketahui. Bila elemen yang tidak diketahui adalah kata, maka informasi kata dan derivasi akan memainkan peranan yang penting. Yang ketiga, memahami hubungan antar kalimat. Melatih siswa sedini mungkin sangatlah penting. Siswa dapat dilatih memahami inti kalimat seperti subjek atau predikat. Siswa dapat dilatih untuk membagi teks menjadi bagian-bagian yang dapat dipahami, misalnya menjadi kalimat. Keempat, menyambung kalimat dan gagasan. Aspek lain yang penting dalam mempersiapkan siswa adalah memahami berbagai alat yang digunakan untuk menghasilkan kohesi tekstual atau textual cohere, dan memahami penggunaan kata acuan atau reference dan kata sambung. Kata acuan termasuk semua alat yang memungkinkan hubungan leksikal dalam teks, misalnya elemen yang sebelumnya disebut. Tahap kegiatan setelah membaca. Tahap setelah membaca meliputi kegiatan menjawab pertanyaan, pemahaman, dan mengerjakan tugas yang berkaitan dengan teks yang dibaca. Pertanyaan pemahaman yang baik menjadi stimulus untuk merefleksikan apa yang dibaca siswa atau reflective reading. Contoh pertanyaannya, yang pertama, pertanyaan pemahaman literal atau question of literal comprehension. Pertanyaan pemahaman literal pada dasarnya menanyakan sesuatu yang tertera secara jelas dalam teks. Yang kedua, ada pertanyaan yang melibatkan reorganisasi dan reinterpretasi. Untuk menjawab pertanyaan jenis ini, pembaca harus mengumpulkan sejumlah informasi literal dari berbagai bagian teks, kemudian menyatakan atau menginterpretasi kembali informasi tersebut. Yang ketiga, ada pertanyaan inferensi. Pertanyaan jenis ini menanyakan sesuatu yang secara eksplisit ada dalam teks. Pertanyaan ini jauh lebih sulit dibandingkan pertanyaan jenis pertama dan kedua karena mengharuskan siswa memahami teks secara lebih baik untuk menemukan apa yang tersirat, menemukan implikasi-implikasi dari apa yang tertera secara literal. Yang keempat, ada pertanyaan evaluasi. Pertanyaan evaluasi mengharuskan pembaca untuk menilai teks dalam artian apa yang sebenarnya ingin ditulis oleh pengarang dan bagaimana tujuan tersebut dicapai. Pembaca harus memberikan penilaian terhadap kekuatan argumentasi yang dikemukakan pengarang atau keefektifan narasi yang dipakai untuk memaparkan tulisannya. Yang kelima, pertanyaan yang memerlukan respon personal. Pertanyaan ini mengharuskan siswa mereaksi isi teks yang dibacanya. Contoh pertanyaan jenis ini adalah apakah setuju dengan perilaku X dalam teks?
Bagaimana perasaan Anda jika menjadi Z? Respon personal pada dasarnya sudah termasuk ke dalam kategori membaca kreatif. Yang terakhir ada pertanyaan aplikasi. Pertanyaan jenis ini menyadarkan pembaca untuk melakukan sesuatu setelah memahami teks secara keseluruhan. Misalnya pembaca dapat melakukan tanggapan balik, membuat kritik, serta terkait dengan apa yang ditulis dalam teks. Kesimpulan, membaca bukan proses yang bersifat mekanis sederhana, tetapi proses yang kompleks. Hal ini karena membaca adalah kegiatan berpikir dan bernalar yang melibatkan kegiatan seperti mengenali, menginterpretasi, menilai, menalar, bahkan memecahkan berbagai persoalan, sehingga keterlibatan daya nalar menjadi sangat dominan. Proses membaca merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari menatap bacaan sampai mengolah informasi dalam otak. Dan ada juga yang melafalkannya. Serta proses membaca berkaitan dengan proses psikologi, proses sensoris, proses perseptual, proses perkembangan, dan proses perkembangan keterampilan. Tahapan-tahapan membaca adalah suatu tingkatan untuk melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis, baik secara lisan maupun dalam hati. Tahapan-tahapan membaca terdiri dari yang pertama tahap kegiatan pra-membaca, kedua tahap kegiatan membaca, dan ketiga tahap kegiatan setelah membaca. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.